Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi di video tutorial kali ini. Kita akan membuat atau belajar dasar-dasar JavaScript. Kita akan mulai mencoba JavaScript itu seperti apa sih cara membuatnya. Dasar-dasar JavaScript. Kita mulai, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi dan fungsionalitas pada halaman web. Ia bisa membuat tampilan lebih interaktif dan dinamis di dalam browser. Jadi kalau kita melihat suatu website yang kok interaktif sekali, kok dinamis sekali, kalau dipencet dia bisa berubah lah, atau misalkan ada beberapa hal yang mencolok, seperti ada pergerakan-pergerakan yang, nah itu pasti disetting dari menggunakan JavaScript. Kemudian popularitas JavaScript. JavaScript ini sangat populer karena menjadi bahasa utama untuk pengembangan web. Dan banyak framework yang menggunakan JavaScript yang berbasiskan JavaScript seperti React, Angular, Vue.js, dan sebagainya. Kemudian IDEA JavaScript, bukan IDEA tapi IDEA, Environment Development Integrated Development Environment. Nah, beberapa IDEA yang umum digunakan untuk mengembangkan JavaScript adalah Visual Studio Code, Sublime Text, dan WebStorm. Ini tuh seperti text editor ya, karena JavaScript itu hanya membutuhkan text editor. Karena dia tujuannya juga sama untuk mengembangkan sebuah website gitu. Jadi tidak butuh IDEA yang lain seperti misalkan di Java menggunakan IDEA banyak ya. Nah, itu kita hanya membutuhkan text editor Visual Studio Code. Kemudian persiapan untuk belajar JavaScript. Sebelum memulai belajar, pastikan Anda memiliki browser terbaru, text editor, dan akses internet. Nah, kemudian sebenarnya kita juga bisa memasang atau melihat JavaScript tanpa browser menggunakan Node.js. Tapi pembahasan itu nanti kita akan belajar di lain waktu. Kita belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, kayak membuat project JavaScript pertamaku. Yang pertama, sintak JavaScript dasar. JavaScript memiliki sintak yang mirip dengan bahasa pemrograman lainnya. Contohnya, ini contoh kode JavaScript. Let ini adalah let nama sama dengan Jones. Ini berarti dia menetapkan variabel nama yang nilainya adalah Jones. Menggunakan if nama sama dengan Jones. Atau ini equal very authentic, jadi sangat autentik menggunakan 3 sama dengan. Kemudian Jones.log ini untuk memunculkan suatu informasi di dalam konsol browser. Kemudian di sini ada di tanda kurung ya. Oh, ini ada kurung berawal nih. Jadi kalau di dalam ini namanya blok. Orang sebutnya blok. Dalam blok. Karena kita menuliskan sebuah function if, maka kita harus menggunakan blok. Nah, di sini halo tanda kurung ya. Terus tambah nama, tambah tanda seru. Nanti dia akan memunculkan. Oke, kita langsung coba dulu ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita buka. Oke. Hapus.
Pertama kita buat dulu berarti kita buat manual ya. Type HTML head HTML dulu, HTML, kemudian ini head, kemudian ini body, tag penutup body, kemudian yang terakhir tag penutup HTML. Ini kurang tutup HTML, banyak sekali nih. Oke, nah kita ada di teks sekarang ini. Nah, untuk membuat sebuah JavaScript itu kita berada di dalam index.html atau kode website kita. Ini kan strukturnya. Kemudian kita kalau ingin membuat sebuah JavaScript, kita membutuhkan tag yang bernama tag tersebut bebas, kalian mau taruh di mana saja. Kita contoh taruh di body ya. Kita tulis, jangan lupa kalau tag harus menggunakan tanda ini ya, lebih dari atau kurang dari. Nah, kita buat tekstur ini, kemudian kita ketik tadi let nama sama dengan, kita nggak usah Jones ya, misalkan nama aku Faisal. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kemudian kita membuat function if nama dikasih sama dengannya. Saya kasih itu tanda kurung dengan teman-teman, jadi very authentic, tidak harus sama secara tulisan dan besar kecilnya itu harus sama. Faisal dengan, nah di sini ini kita membuat yang sederhana dulu, console log. Nah, nanti kita akan belajar console log. Di sini console log itu memunculkan tulisan di dalam konsol browser. Terus kita buat tadi halo. Jangan lupa kalau kita menuliskan sebuah teks atau sebuah string harus menggunakan tanda petik ya. Ini ada koma, spasi, kemudian tambah nama, kemudian tambah ya tadi ada tanda serunya. Oke, start. Kita cek dulu di browser ini ya, web server plugin yang kita buat, yang kita download. Nah, ini tidak muncul apa-apa karena kita memunculkannya di konsol log. Coba kita klik kanan di dalam ini, kemudian kita inspect. Nah, di sini bagian konsol sini kita klik. Nah, akan muncul halo Faisal. Nah, berarti sudah benar apa namanya kode kita. Kemudian kita lanjut. Oh, di sini ada titik koma ya, jangan lupa ya. Error. Kemudian
kita lanjut. Console.log tadi yang kita telah ini itu menampilkan output. Console.log digunakan untuk mencetak informasi ke konsol browser. Contoh console.log tanda kurung ketik pesan ini akan muncul di konsol. Jangan lupa ada titik koma ya. Kemudian alert menampilkan output. Alert digunakan untuk membuat pop-up pesan di browser. Contoh alert kalau ini adalah pesan pop-up. Ini. Oke, kita praktek dulu yang alert nih ya. Karena kita tadi sudah yang konsol, kita yang alert. Ini kita tambahkan saja langsung. Tadi alert kurung tadi apa? Halo, ini adalah pesan pop-up. Halo Faisal, misalkan. Tadi tulisannya sama ya seperti yang di sini. Konsol Faisal. Oke, kita save. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sini udah muncul nih. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari alert. So, kita refresh lagi. Nah, muncul. Agak dibesarin lagi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dokumen.write. Ini untuk menampilkan output. Dokumen.write digunakan untuk menambahkan teks atau HTML ke halaman. Jadi dia bisa menambahkan teks, juga bisa menambahkan HTML. Contohnya dokumen.write teks. Nah, seperti ini ya. Ini isian teksnya. Oke, kita praktek. Buka. Kemudian kita di bawahnya saja dokumen.write. Kemudian tulisannya ini adalah dokumen.write. Kasih tanda ini. Oke, kita save. Jangan lupa ada titik koma. Dibiasakan teman-teman jika membuat sebuah deklarasi harus menggunakan titik koma. Kemudian kita ke ini. Nah, ini masih muncul alertnya. Kita refresh. Nah, ini akan muncul. Ini adalah dokumen.write. Oke, kita lanjut. Oh, sebelum itu kita juga bisa praktek. Katanya dia bisa menggunakan HTML. Oke, kita coba ya. Kita tulis dokumen. Jadi dia bisa juga menuliskan kode HTML di dalam dokumen.write ini. Nah, misalkan kita kasih garis ya, tag garis dalam HTML itu HR kan, horizontal rules. Nah, kita tulis kayak gini, kita save, kemudian kita inspect. Di sini kita lihat akan berubah. Nah, ini ada garis. Jadi benar ya, dokumen.write itu bisa menuliskan teks, juga bisa menuliskan HTML. Gitu, oke. Kita lanjut aja. Membuat deklarasi variabel dan konstanta. Nah, variabel dan konstanta digunakan untuk menyimpan nilai. Ini variabel let. Nanti juga ada variabel yang menggunakan var. Kemudian ada konstanta itu pakainya const. Ya, pi ini angka, ini deklarasinya. Pi sama dengan 3, ini apa namanya? Pi dalam rumus lingkarannya 3,14.
Kemudian ini penjelasan rinci variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat diubah. Misalkan let nama sama dengan Sarah, nama sama dengan Jones. Nah, kita praktek di sini saja. Apa benar bisa berubah isi nilainya gitu kan? Misalkan ini nama jadi Sarah, tiba-tiba jadi Jones. Apakah bisa berubah? Cek. Dan harus di bawah let nama sama dengan Sarah, kemudian jangan nama, ini kan udah sama ya. Misalkan sebutan, kita kasih nama variabel sebutan, kemudian di sini sebutan sama dengan Faisal. Ya, tidak ada error. Kemudian kita bisa panggil ke dokumen write biar kelihatan hasilnya. Misalkan sebutan ya, sebutan. Oke, ini kita lihat di sini. Refresh dulu. Nah, ini udah berganti. Yang tadinya Sarah, nah kita misalkan ini kita komen ya. Nah, ini cara komen. Sintak dasarnya itu bisa juga dengan komen ya. Cara komennya seperti ini. Nah, dia Sarah. Kemudian kalau kita dimasukkan lagi, nah ini akan menjadi Faisal. Itulah perbedaan let. Ya, itu adalah let. Kemudian lanjut ke konstanta. Ini konstanta digunakan untuk menyimpan nilai tetap yang tidak dapat diubah. Tahun lahir. Kan tahun lahir kan nggak mungkin bisa berubah ya. Masa orang lahir tahun, misalkan ini 1990, terus dia ingin merubah, kan nggak bisa. Karena itu sifatnya pasti. Nggak mungkin orang berubah tanggal lahirnya gitu. Tahun lahirnya. Oke, coba kita praktek pakai cons. Kasih nama cons tahun lahir. Iya, di dalam kalau kita ingin menuliskan sebuah angka itu tidak perlu menggunakan titik koma ya, titik koma, tanda petik. Nah, kita bisa panggil lagi dokumen .log. Oke, ini kita kasih apa namanya, HR dulu ya, biar ada garis, biar bisa membedakan. Petik HL. Oh, ini write salah, write, kemudian tahun lahir. Jadi di dalam JavaScript itu dia menerapkan case sensitive. Jadi tulisan itu besar kecilnya itu harus sama, spasi tidaknya harus sama. Kalau kita tulis tahun lahirnya besar, L-nya itu harus menuliskan, kalau kita ingin memanggilnya harus sama tulisannya. Kalau beda, itu beda. Kita coba kalau sama ya. Tahun lahir, dan di dalam JavaScript itu menerapkan namanya camel case. Jadi kata pertama dan huruf pertama dari kata pertama itu kecil, kemudian kata pertama dalam huruf pertama dalam kata kedua itu besar, dan seterusnya besar. Dan lahir, tahun lahir,
pada Masehi. Nah, di sini besar ya, lahir pada. Itu adalah rules dari JavaScript. Aturan seperti itu. Kemudian, bukan aturan sih sebenarnya, kebiasaan yang populer. Nah, kita lihat ya. Nah, kita refresh. Nah, ini muncul 2002. Nah, seandainya kita panggil ininya L-nya kecil misalkan, apakah bisa? Kita ulang lagi. Nah, ini tidak bisa ya, tidak muncul. Kenapa? Karena L di sini besar, makanya dia case sensitif, dia harus besar dua-duanya. Beda dalam penulisan teks di dalam HTML, itu besar kecilnya sama saja. Misalkan ini scriptnya kita kasih besar, script ini masih bisa berfungsi dengan baik. Ya, misal kita save. Kalau misalkan ada error, pasti tidak akan muncul di sini. Nah, ini masih muncul. Kita refresh lagi, masih muncul. Oke, seperti itu. Nah, kemudian praktek. Kita juga bisa menerapkan variabel. Apa namanya? Apakah variabel itu variabel var ya, itu pas sama dengan let atau berbeda? Nah, variabel kita tulis var, kemudian kita kasih nama mobil, kita kasih nama variabel mobil sama dengan mobil apa ya? Toyota misalkan. Toyota. Nah, coba kita pakai console log. Console.log mobil. Kita lihat console lognya. Refresh dulu. Nah, ini muncul Toyota. Kemudian kita rubah. Kita buat lagi mobil sama dengan misalkan Kijang. Oh, Kijang Toyota Kijang ya. Ayla misalkan. Ayla. Ini deh. Mercedes-Benz ya. Mercy. Pakai dong. Jadi save. Kemudian kita lihat apakah berubah. Nah, di sini berubah. Jadi benar bahwa var itu adalah sebuah variabel yang dapat berubah. Oke. Terus ini ada sedikit pengetahuan. Jadi ada namanya scope. Scope dari let, var, dan cons itu berbeda. Kalau scope itu seperti ruang lingkupnya. Jadi kalau kita var, itu adalah ruang lingkupnya, scope-nya itu global. Jadi semua bagian itu bisa menggunakan variabel var ini. Tapi kadang ini versi ES5. Nah, versi ES6 itu ada updatean menggunakan LED, dan sekarang itu lebih populer orang menggunakan LED dibandingkan var untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Kenapa? Karena var itu ada beberapa hal yang tricky dan riskan sekali menjadi sebuah bug atau error. Nah, kita coba sedikit ya, teman-teman. Mungkin nanti aja deh, ini kan ada dasar-dasar. Jadi saya kasih tahukan saja scope per ininya ya, item ya. Asal var itu scope-nya global. Kemudian LED itu scope-nya blok. Blok itu apa? Blok itu akan kita tulis if. Nah, ini adalah blok nih. Jadi di dalam blok itu adalah tanda kurung kurawal ini. Nah, itu namanya blok. Misalnya kita tulis LED
adalah ya warna sama dengan hijau. Nah, ini berarti dia berada di blok luar. Nah, dan ini hanya bisa dipanggil di blok luar juga. Oke. Nah, iya, gini. Jadi ada perbedaan blok gitu lah. Intinya perbedaan blok. Nah, misal kita kasih if warna ini merah, terus else dokumen dot write warna tidak cocok, misalkan error. Jadi nanti aja teman-teman mungkin saya kasih tahu kan umum aja. Kemudian yang juga sama, dia sifatnya skupnya itu blok. Oke, jadi seperti itu aja. Mungkin dari saya seperti itu. Nanti kita lanjut ke part-part selanjutnya, tutorial-tutorial selanjutnya untuk yang lebih mendalam dalam JavaScript. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.